Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, ma ba'd. Pada kesempatan perdana kali ini, Alhamdulillah, sama-sama kita sudah dibersamai oleh rekanda kita, Syarewati Ningsih Daiman. Beliau juga merupakan salah satu aktivis muslimah yang masih aktif bergelut di bidangnya sekarang. Pada kesempatan kali ini tentu merupakan kesempatan yang pertama kali untuk kita bincangkan, dan kita ingin mendengar sama-sama apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang sehingga cara atau format menyampaikan informasi seperti yang sekarang ini melalui podcast misalnya itu Kak Ningsih juga mulai untuk lakukan. Apa yang sebenarnya melatar belakang itu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Makasih Teh Akbar. Kalau pertanyaan itu diajukan, sebenarnya saya mau bilang begini. Setiap masa itu punya cara tersendiri untuk bisa menyebarluaskan apakah itu pikiran, ide, atau visi kita tentang masa depan. Saya melihat bahwa berkembangnya sebuah era di mana kita berada pada era digital yang kemudian diistilahkan banyak orang era 5.0 gitu ya. Setiap orang memang harus ditantang untuk beradaptasi pada cara baru untuk mengambil informasi, menyebarkan informasi ataupun menyatakan buah pikiran. Nah, saya merasa bahwa semua gerakan dakwah, semua interaksi saya dengan orang-orang di sekolah, di dunia pendidikan, baik dalam kaitan profesi saya sebagai konsultan pendidikan, juga kaitan profesi saya sebagai guru, dan apalagi sebagai fungsi saya sebagai ibu dari anak-anak saya yang sekarang sudah juga berusia jauh. Saya melihat bahwa tidak ada cara yang saya bisa lakukan kecuali beradaptasi dengan perkembangan digital ini, supaya semua pikiran, ide, pendapat, atau narasi apapun yang kita tangkap dari fenomena kehidupan ini itu bisa diatur secara apik, disampaikan secara runut dan jernih kepada pihak-pihak yang boleh jadi informasi itu sangat bermanfaat menjadi solusi dari masalah-masalah yang banyak orang alami hari ini. Itu Dek Akbar. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya beberapa latar belakang kenapa kemudian podcast ini menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan buah pikiran dan lain sebagainya. Mungkin yang kedua, Kak Ningsih, teman-teman juga ingin tahu, kan untuk media komunikasi menyampaikan informasi ini sudah banyak. Iya. Terutama misalnya kalau kita memilih podcast ini sudah banyak jenisnya. Iya. Nah, mungkin ada tidak podcastnya yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman timnya di Kak Ningsih ini punya ciri khas tertentu, misalnya tema-tema seperti apa yang kira-kira akan diusung nanti ke depannya? Baik. Bisa dijelaskan, Kak? Baik. Saya selalu merepresentasikan diri saya tidak saja sebagai aktivis perempuan. Usia yang saya napaki selama ini, saya sudah berusia 55 tahun. Saya berpikir kalau toh pun saya sama usia saya dengan Rasulullah 63 tahun, saya tinggal punya berapa tahun lagi, sekitar 8 tahun untuk bisa berhenti di sebuah fungsi-fungsi saya. Sebagai aktivis sebenarnya saya sadar betul bahwa tugas kehalifaan yang melekat dalam diri saya itu harus selalu diemban dalam sisi hidup apapun yang kita jalani, dalam profesi apapun yang kita pilih. Saya merasa agak unik podcast yang ingin saya rawat ini beserta dengan teman-teman yang menjadi tim di kami ini. Ada satu kesadaran bahwa ruang perempuan itu amat lebar. Di samping amat lebar, sebagian perempuan juga masih berpikir bahwa ini sangat sakral. Ruang perempuan itu sakral, bahkan sangat privasi. Bahkan kalau tidak kita katakan sangat rahasia. Justru karena itu saya menghadirkan podcast ini agar bisa membuka ruang-ruang yang dianggap rahasia, dianggap sangat privasi
untuk kemudian bisa menjadi era untuk kita berdiskusi banyak hal. Karena masalah perempuan itu masalah yang selalu unik, selalu menarik, seksi banget untuk didiskusikan. Dan bukan itu saja, saya berhenti pada kesadaran bahwa untuk memberdayakan perempuan bukan saja sekedar memberikan dia modalitas life skill, tapi juga memang satu-satunya cara untuk memberdayakan perempuan itu adalah mencerdaskannya. Mencerdaskan itu menurut pandangan saya, meskipun ini belum tentu benar, mari nanti kita bandingkan, kita compare dengan beberapa pendapat. Untuk mencerdaskan itu perlu ruang untuk dia membuka diri, berdiskusi, mencari solusi atau bercerita, sekedar menyampaikan apa masalahnya. Di samping itu, Dek Akbar, saya juga melihat bahwa kompleksitas kehidupan hari ini itu menciptakan banyak masalah di ruang-ruang privasi perempuan. Baik itu kaitannya dia sebagai istri, baik kaitannya itu sebagai perempuan, putri ya, yang belum menikah, maupun sebagai ibu, orang tua dari anak-anak yang kita lahirkan ini. Itu butuh diskursus, butuh ruang untuk kemudian mari kita compare nih, apa sudah tepat solusi yang kita ambil. Dan penambahan penjelasannya lagi adalah animo, kesadaran dan kecerdasan perempuan di era ini itu di ruang religi itu berkembang pesat. Nah, pertimbangan-pertimbangan pemahaman agama yang berkembang pesat, kemudian problematika kehidupan yang makin tinggi intensitasnya, itu butuh cara tepat untuk mencari bentuk jalan keluar terhadap masalah-masalah domestik, masalah-masalah publik di wilayah perempuan. Karena saya selalu menyadari, saya selalu ambil experience, pengalaman perjalanan saya bahwa saya tidak akan bisa sampai pada taraf seperti ini ketika dulu saya masih gadis, masih menjadi seorang putri perempuan, dan saya habiskan waktu saya hanya untuk asik dengan diri saya sendiri. Kalau kata sebuah bukan pameo ya, tapi ini sebuah ingatan aja, pemantik bahwa kita, kalau saya menjadi perempuan yang sangat menikmati diri saya habiskan waktu saya hanya untuk memilih baju yang saya suka, kudung apa yang cocok buat saya. Itu saya tidak sampai pada pencapaian dan kesadaran seperti hari ini. Tapi karena di masa saya sebagai putri, saya mencerdaskan, saya ambil ruang-ruang itu untuk kemudian membangun sebuah pemahaman yang lebih berkembang. Saya merasa berhasil, meskipun ini masih harus diuji coba ya, ditanyakan kepada anak-anak saya, menjalankan fungsi saya sebagai ibu, karena sebagai orang tua, sebagai istri, karena nggak ada sekolah untuk jadi orang tua, itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi memang sejak perempuan itu sendiri, single, belum menikah, itu sebenarnya adalah ruang seperti kawah canda di muka yang harus di-push lebih kuat lagi untuk mengambil beberapa pemahaman-pemahaman yang nantinya itu berguna bagi bekal kita menjalani fungsi-fungsi yang tereskalasi berdasarkan usia yang kita alami sebagai istri dan sebagai ibu. Jadi kalau mau dikatakan bahwa kalau dalam pendidikan itu ada teori long life ya, education learner, pembelajar sepanjang hidup, perempuanlah sebenarnya yang paling tepat menjalani posisi bahwa dia adalah manusia yang tidak harus berhenti belajar. Itu deh. Ya. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, bagaimana pandangan hidup dari sosok Suryawansi Ningsih Daiman selaku aktivis muslimah. Terakhir mungkin Kak, kami juga penasaran sebenarnya apa sih harapannya ke depannya melalui dengan podcast ini, apa yang diharapkan oleh sosok Kak untuk menyampaikan ke publik, apa sih yang sebenarnya ingin dicapai dari program podcast ini? Iya, dari pertanyaan itu saya hubungkan dulu dengan jawaban saya yang kedua tadi ya,
bahwa problematika yang dihadapi oleh perempuan baik di ranah publik dan domestik itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga dia mencari cara yang tepat, alternatif solusi yang tepat yang seiring dengan perjalanan zaman ini ya, karena keadaan ini akan terus berubah. Harapan saya sebenarnya ini menjadi media dakwah, tidak saja menjadi media edukasi. Tapi ini juga menjadi ruang tamu yang sangat akrab, sangat humble bagi teman-teman perempuan, baik dalam fungsinya dia sebagai istri atau ibu. Mari kita duduk di ruangan ini dan bicara banyak hal. Kalau kita punya problem tentang anak-anak kita, ada banyak orang juga di luar sana punya problem dengan anak-anak mereka. Jadi problem itu baiklah kita tanyakan, kita komparasi, sehingga kita selalu merasa menjadi perempuan yang selalu harus bersyukur. Karena ternyata masalah yang kita alami itu tidak terlalu parah dibanding masalah orang-orang di luar sana. Meskipun harus diselesaikan, tapi kita berada pada taraf kesyukuran. Mensyukuri masalah itu pun sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk sudah berhasil menyelesaikan masalah itu sendiri. Meskipun belum diapa-apain ya, belum di-touching, belum dianalisis, belum dibedah, belum dikomparasi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Begitu. Ya. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin pada kesempatan perdana ini kita cukupkan dulu Kak. Ya, baik. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan berbagai macam edukasi, ya, sekaligus juga menjadi salah satu media untuk menyampaikan dakwah. Betul. Kita juga nggak akan ada di ruangan ini saja. Kita akan mereview keadaan-keadaan di luar sana. Kita akan melakukan diskusi outdoor ya, di tempat-tempat destinasi, mungkin wisata, destinasi pendidikan, destinasi inkubasi bisnis atau apa yang erat kaitannya dengan perempuan. Pokoknya judulnya ini ruangan adalah ruangan perempuan bicara. Apa aja? Mari kita bergabung di ruangan ini dan kita kupas tuntas masalah kita sendiri. Itu deh, Akbar. Oke, mungkin demikian ya teman-teman yang lain. Insyaallah doakan supaya ini dapat berkembang. Amin. Sekaligus juga menjadi cara kita untuk menyalurkan metode-metode dakwah. Betul. Terkhusus untuk membahas tentang bagaimana perempuan itu kemudian dapat ruang dan juga tidak dapat ruang, tapi juga dicerdaskan. Betul. Nah, mungkin demikian kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.